Mahkamah Kehormatan Dewan Komisi 1 dan 3 DPR RI memutuskan untuk melakukan lockdown. Hal ini dilakukan usai sebanyak 142 orang di lingkungan DPR RI terkonfirmasi positif COVID-19. 142 orang ini terdiri dari pegawai PPSN, tenaga ahli, dan para anggota DPR RI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebutkan klaster penyebaran COVID-19 berasal dari rapat kunjungan kerja yang dilakukan DPR. Yang positif gitu ya saya sebut positif itu kemarin 97, kemarin sore tambah 45 orang lagi, jadi 142 per kemarin. Nah tentu dari 142 itu kita indikasi yang kita pakai tetap sementara ini adalah basisnya adalah antigen dan PCR. Nah, semua baik anggota maupun tenaga ahli maupun ASN, PPNSN kita lakukan karantina mandiri. Nah, beberapa ciri-ciri Omikron tentu itu menjadi catatan kami sehingga bagi yang di karantina mandiri kita monitor gejala-gejalanya gitu dalam 2 hari ini apakah sesuai dengan gejala-gejala Omikron. Kita monitor gitu ya, karena basis kita masih pakai menggunakan swab antigen dan PCR gitu ya. Sementara itu anggota maupun staf ahli yang terkonfirmasi positif COVID kini masih menjalani karantina mandiri. Adapun terkait penghentian kegiatan lingkungan di DPR masih akan dibahas dalam rapat musyawarah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, usai puluhan siswa dan juga guru di Kota Bekasi terpapar COVID-19, pembelajaran tatap muka sejumlah sekolah ditiadakan selama 14 hari. PTM baru akan dibuka kembali jika angka COVID melandai. Siswa dan guru pun kembali melakukan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah di Bekasi, Jawa Barat dihentikan. Di antaranya SMP Negeri 1, SDN 16 Durenjaya, dan SMP Negeri 4 Bekasi. Penutupan PTM seiring dengan ditemukannya puluhan siswa dan guru yang positif COVID-19. Pembukaan PTM baru akan dilakukan jika angka penularan COVID-19 di lingkup sekolah dan wilayah Bekasi mengalami penurunan. Pemerintah Kota Bekasi pun mengimbau orang tua agar kembali mendampingi anaknya selama pembelajaran jarak jauh yang dilakukan 14 hari ke depan. Ya, kita sudah melakukan himbauan, ya mereka melakukan pembelajaran secara jarak jauh dan itu saya kira sudah biasa. Ya, kita sudah pernah melakukan itu dan harapannya adalah tetap orang tua untuk melakukan bimbingan di rumah, ya kemudian mendampingi anak-anaknya untuk mereka melakukan pembelajaran. Kalau orang tua tentunya menyesuaikan ya dengan situasi, artinya bila mana situasi aman, orang tua kan memang berharap untuk pembelajaran tetap muka. Tapi situasional, ya bila mana ada siswa atau karyawan atau guru yang terkena, tentunya tindakan untuk kembali PJJ ya sesuai dengan surat edaran dari PLT Wali Kota, ya seperti itu. Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di lingkungan sekolah wilayah Bekasi diketahui sebanyak 26 orang. 6 orang guru dan 20 lainnya adalah siswa. Pemerintah Kota Bekasi tengah gencar melakukan tracing klaster sekolah untuk mengendalikan penyebaran virus corona. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 3 orang siswa SMA Negeri 9 Tangerang Selatan terpapar COVID-19. Kini aktivitas belajar mengajar dilakukan secara daring hingga Senin pekan depan. SMA Negeri 9 Ciputat, Kota Tangerang, Banten ditutup sementara setelah 3 siswanya positif terpapar COVID-19. Rencananya hingga Senin pekan depan, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau jarak jauh. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona, pihak sekolah juga melakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan dan juga uji usap massal bagi siswa dan guru. Saat ini pihak sekolah masih berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Provinsi Banten serta Satgas COVID-19 setempat guna melakukan tracking dan juga tracing.
Sementara itu pemirsa, SMA Negeri 6 Kabupaten Tangerang menerapkan pembelajaran tatap muka dengan kapasitas maksimal 25% di setiap kelasnya. Selain itu, kegiatan belajar dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Diketahui beberapa sekolah sudah terpapar COVID-19 varian Omikron sehingga kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Sebelumnya Gubernur Banten menginstruksikan supaya kegiatan belajar mengajar tingkat SMA di Tangerang Raya ditutup dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Banten menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas 100% dan juga memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Kebijakan tersebut ditempuh untuk melindungi kesehatan siswa dan guru seiring peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19 di wilayah Banten. Sejak kemarin, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang, Banten kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sesuai instruksi pemerintah dari Provinsi Banten, pemirsa. Metode pembelajaran daring diterapkan untuk pelajaran teori maupun praktek. Walaupun untuk praktek, sistem pembelajaran daring dinilai kurang efektif diterima siswa. Pemerintah Provinsi Banten kembali memberlakukan pembelajaran daring sebagai imbas dari peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. PJJ diberlakukan untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, hingga SMP. Kita beralih ke informasi lainnya. Hujan deras yang mengguyur puncak Gunung Merapi menyebabkan terjadinya banjir lahar hujan. Akibatnya puluhan truk penambang pasir terjebak banjir lahar hujan hingga tidak bisa menyelamatkan diri. Dalam rekaman video amatir, banjir lahar Gunung Merapi Kamis siang menerjang Sungai Boyong di Kapanewon Pakem, Sleman, Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan 24 unit truk yang tengah menambang pasir di alur Sungai Lereng Merapi terjebak banjir. Setelah banjir lahar hujan Gunung Merapi sudah menyusut, warga bersama relawan dan petugas BPBD Sleman bergotong royong mengevakuasi truk yang tertimbun material pasir dan batu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Setelah terjadi hujan mau ada naik ke atas, dia nggak bisa karena ada satu truk yang menghalangi jalan, jadi tidak bisa lewat. Akhirnya mereka terjebak di sungai ini karena pas banjir sehingga dia mau naik tidak bisa, seperti itu. Ada berapa truk, Bu? Truknya yang terjebak ada 24. Sementara itu, polisi mengimbau para penambang pasir untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan turun di puncak Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari angin kencang disertai hujan deras di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Tetaplah di iNews Siang. Juga pihak manajemen memutuskan untuk menjadikan pelajaran yaitu pelajaran jarak jauh.
Hujan deras mengguyur kawasan Gunung Semeru. Akibatnya banjir lahar dingin menerjang daerah aliran sungai yang dilewati, diantaranya Sungai Lanang, Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah pengendara yang nekat menyeberangi jalur lahar Gunung Semeru terjebak di delta Sungai Besuk Lanang. Beruntung saat banjir lahar dingin yang membawa material vulkanik datang, posisi delta sungai tinggi, sehingga sejumlah pengendara tidak terseret banjir. Tepat kemudian di tengah-tengah itu kan kondisi lokasinya kan tinggi, jadi mereka sementara menunggu banjir lewat. Banjir itu kan bergelombang, gelombang pertama lewat, kemudian sudah reda, kemudian kondisi sudah aman untuk bisa dilalui. Hingga kemarin sore, status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih berada di level 3 atau siaga. Polisi mengimbau masyarakat mematuhi segala instruksi demi keselamatan bersama. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho Ainus melaporkan. Angin kencang disertai hujan deras di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Tak hanya pohon pemirsa, baliho berukuran raksasa atau juga besar roboh dan menimpa mobil. Ada pohon tumbang di jalan. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan beberapa pohon besar tumbang sehingga menutup jalan Lejen Polisi Sumarto Purwokerto. Petugas SAR gabungan mengevakuasi pohon tumbang agar akses jalan dibuka kembali. Selain di jalan Lejen Polisi Sumarto, pohon tumbang juga terjadi di sejumlah titik di Purwokerto. Tak hanya pohon yang tumbang, baliho berukuran besar juga roboh. Selain menutup jalan, baliho juga menimpa mobil. Sebagian seng baliho juga tersangkut kabel aliran listrik. Kan saya persis di depan Rektorat Unsur ya, ini mau beli susu murni ya. Parkir di sebelah pohon yang tumbang, tadi belum tumbang. Begitu masuk, tiba-tiba hujan besar, dan alhamdulillahnya tadi saya sebelum hujan di situ itu. Tim SAR gabungan bergantian menangani satu persatu pohon yang roboh karena angin kencang dan hujan deras yang terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas. Kejadian atap yang terkena angin sehingga terhempas tepatnya di toko kosmetik sehingga menimpa satu kendaraan mobil dan kendaraan itu rusak pada bagian kaca depan. Warga diimbau untuk tetap waspada saat beraktivitas di luar rumah karena cuaca buruk sering terjadi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda mengalami 17 kali gempa dengan durasi 5 hingga 10 detik. Hingga saat ini Gunung Anak Krakatau berstatus waspada. Masyarakat atau wisatawan tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi dengan menghembuskan abu vulkanik hingga radius 200 meter di atas puncak atau 357 meter dari permukaan laut. Berdasarkan pengamatan visual dari pos pemantau, gunung api tertutup kabut serta teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tipis hingga sedang tinggi sekitar 25 hingga 100 meter dari puncak. Dalam pengamatan kegempaan juga telah terjadi beberapa kali gempa, di antaranya 1 kali gempa hembusan dan 17 kali gempa low frekuensi. Pos pantau tengah mengamati kolom abu yang condong ke arah timur laut atau menuju Pulau Jawa. Berdasarkan kondisi ini, status Gunung Anak Krakatau berada pada level 2 atau waspada. Walaupun erupsi yang terjadi tidak berdampak berbahaya, namun masyarakat tidak diperbolehkan mendekati kawah dalam radius 2 km. Pemirsa, kita kembali memantau bagaimana jalannya PTM di tengah lonjakan angka COVID. Kali ini pemerintah Provinsi Banten menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas 100% dan memberlakukan kembali pembelajaran jarak jauh untuk jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Kebijakan tersebut ditempuh untuk melindungi kesehatan siswa dan guru seiring peningkatan jumlah kasus penularan COVID-19 di wilayah Banten. Sejak kemarin, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Tangerang, Banten kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sesuai instruksi pemerintah Provinsi Banten, metode pembelajaran daring diterapkan untuk pelajaran teori maupun praktek.
Walaupun untuk praktek pemirsa, sistem pembelajaran daring dinilai kurang efektif untuk diterima siswa. Pemerintah Provinsi Banten juga kembali memberlakukan pembelajaran daring imbas dari peningkatan kasus COVID-19 di lingkungan sekolah. PJJ diberlakukan untuk jenjang pendidikan PAUD, TK, SD, hingga SMP. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pembelajaran jarak jauh dan juga tanggapan pihak sekolah, kita bergabung dengan rekan Mahathir Muhammad di SMKN 3 Kota Tangerang, Banten. Selamat siang Mahathir, pembelajaran tatap muka dihentikan di Tangerang Raya. Bagaimana proses pembelajaran jarak jauh dan respon sekolah? Ya, Deta, bagaimana respon sekolah dan juga bahkan siswa, bahkan orang tua yang tadinya sempat pada awal pembelajaran memberlakukan sistem pelajaran tatap muka menjadi pelajaran jarak jauh. Apalagi kalau SMK ini adalah pembelajarannya sistemnya praktek, Deta. Ini agak sedikit kesulitan. Dan bagaimana kesulitannya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kepala Sekolah SMK 3 Tangerang, yaitu Ibu Dr. Hajah Enda Resmiwati yang sudah bersama saya. Ibu, selamat siang. Kita berbincang sebentar, Bu, di News Siang. Ibu, ini kenapa dari PTM di awalnya dijadikan PPJ, Bu? Ya, di awalnya tahun 2022 kami memang PTM di Januari. Akhir dari Januari kita temukan beberapa siswa kami dan guru kami, ada 3 siswa, ada 1 guru yang terpapar COVID. Maka berikutnya kita lakukan kaji ulang tentang proses pembelajaran PTM, sehingga kita melakukan rapat manajemen dan kita putuskan di hari besoknya, yaitu 1 hari setelah ada temuan siswa dan guru kami terpapar, maka kami melakukan semacam analisa, kita melakukan PJJ. Nah, kan ini akhirnya di PJJ, Bu, ya. Kesulitannya sebenarnya apa sih, Bu, dari PTM jadi PJJ, apalagi SMK kalau tadi saya bilang praktek. Kesulitannya apa sih, Bu, yang ditemukan di lapangan? Ya, karena kita ini SMK di mana mata pelajarannya banyak yang praktek. Yang namanya praktek tentunya diperlukan live ya, antara guru dan siswa itu harus ketemu di satu ruangan. Apabila PJJ ini tentunya kita harus melakukan berbagai macam metode supaya kegiatan KBM ini bisa terserap atau bisa diterima oleh siswa-siswi kami, sehingga berbagai daya upaya kita kegiatan praktek ini tetap berjalan, yaitu dengan siswa praktek di rumah mengambil bahan-bahan dari sekolah dan Bapak Ibu guru melakukan live di sekolah. Dengan melakukan live di sekolah, maka kegiatan KBM itu setidaknya bisa terserap meskipun tidak optimal. Oke? Ya, Ibu, untuk siswanya sendiri seperti tanggapan dari orang tua dan siswa sebenarnya seperti apa sih, Bu? Sebetulnya baik guru, siswa maupun orang tua inginnya tatap muka, tetapi memang kondisi kita tidak bisa ditawar karena kesehatan dan keselamatan kita semua lebih utama, maka dengan berat hati dan terpaksa kita melakukan PJJ, tapi kegiatan KBM tetap berjalan meskipun tidak optimal. Baik, Ibu Enda, terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Semoga walaupun pembelajaran materinya agak sedikit kesulit, namun tetap semoga pembelajaran materi tetap optimal, Ibu. Dan Ibu, semua guru sehat selalu, Bu, ya. Terima kasih, Ibu Hajah Enda. Ya, itu perbincangan kami dengan Kepala Sekolah SMK 3 Tangerang bahwa memang sebenarnya selain dari pembelajaran nantinya akan melalui live atau via Zoom, nantinya dari pihak guru sudah menyiapkan website, di mana website tersebut nantinya dapat diakses oleh siswa selama 24 jam. Nantinya mereka bisa mengupload tugas-tugas mereka di sana, dan nanti di sana ada kanal YouTube-nya, di mana guru-guru sudah mengupload materinya melalui kanal YouTube. Jadi mempermudahkan siswa-siswa yang belajar di rumah selama 24 jam bisa mengupload materi maupun menerima materi selama berada di rumah. Untuk sementara itu, Deta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, untuk melindungi siswa berkerumun, sebuah sekolah madrasah di Jombang, Jawa Timur membuat aplikasi khusus. Siswa pun antusias dan mampu menikmati pesanan mereka di dalam kelas. Bak di sebuah restoran di pusat perbelanjaan. Tablet menu makanan ini bukanlah berada di rumah makan, melainkan di depan kelas MTSN Tambak Beras Jombang, Jawa Timur. Para siswa ini dipermudah memesan makanan dengan menggunakan aplikasi kantin sehat yang terdapat di dalam tablet.
dengan kantin sehat, kita dimudahkan, tidak usah keluar membeli makan, tinggal memesan di sini, makanan bisa diantar ke kelas. Kalau harganya murah-murah, sesuai dengan uang jajan. Usai memesan, para siswa dapat menanti makanan mereka di dalam kelas. Tak membutuhkan waktu lama, pesanan mereka pun diantar ke dalam kelas masing-masing. Makanan sudah dikemas dengan tempat makanan yang tertutup. Higienitas dari makanan pun dijamin karena tidak terkena debu dari luar. Aplikasi itu mereka nggak perlu datang ke kantin, tetapi melalui aplikasi mereka bisa pesan makanan yang diinginkan atau apapun yang diinginkan yang disediakan di kantin itu, kemudian dari pihak kantin yang akan mengirim ke mereka. Jadi ini sangat menghindari mereka berkerumunan, tetapi masih bisa merasa nyaman, bisa jajan di madrasah. Pembayaran kantin sehat, siswa dibekali 1 kartu khusus serupa dengan uang elektronik. Per hari, siswa hanya boleh mengisi sebesar Rp10.000. Inovasi ini diharapkan mampu memicu sekolah lain menerapkan hal yang serupa guna mencegah para siswa berkerumun di kantin sekolah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, Ainis melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sebuah video ramai diperbincangkan warganet di Bali. Pasalnya terlihat sejumlah orang berbadan besar sedang menganiaya seorang WNA di bagasi mobil. 5 pria bermasker mengeroyok seorang WNA di kawasan Jalan Subaksari, Desa Tibu Beneng, Badung, Bali. Sebelumnya warga mengetahui bahwa pelaku pengeroyokan adalah polisi luar negeri atau Interpol yang menangkap seseorang. Namun pria yang menjadi korban pemukulan berhasil kabur bersama kekasihnya yang merupakan warga negara Indonesia. Menyikapi video yang beredar luas, Polda Bali mengusut kasus ini. Kini polisi tengah memburu 4 pelaku pengeroyokan di dalam video tersebut. Apakah pelaku pengeroyokan sudah berhasil ditangkap pihak kepolisian? Langsung saja kita berbincang bersama AKBP Leo Dedi De Vretes, Kapolres Badung, Bali. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Dedi, apakah pelaku pengeroyokan dalam kasus tersebut sudah berhasil ditangkap? Baik, dari terduga pelaku pengeroyokan yang dari video kita bisa lihat berjumlah 5 orang. Saat ini masih kita identifikasi terhadap 5 pelaku tersebut, di mana identifikasi sementara pelaku tersebut adalah diduga warga negara asing. Oke, pelakunya diduga warga negara asing. Berarti apakah juga berprofesi sebagai Interpol seperti informasi yang beredar? Sampai saat ini hasil dari pengecekan kami tidak ada polis internasional atau internasional polis yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana pengeroyokan. Namun kami masih menduga itu adalah cara dari pelaku untuk menakut-nakuti atau mengintimidasi korban yang melaporkan kejadian yang diawali dari pencurian kendaraan bermotor yang disewa. Sehingga muncullah 5 orang pelaku ini yang tidak terima dan tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian kehilangan motor dari pemilik kendaraan. Dari situ mereka berusaha untuk mengintimidasi dan melakukan kekerasan sekaligus melakukan penculikan terhadap 2 korban tersebut. Oke. Jadi sebelumnya 2 korban ini sempat melaporkan kasus pencurian sepeda motor. Lalu posisi korban saat ini bagaimana, Pak? Posisi korban saat ini di mana saat korban melapor ke Polres Badung, kami sudah lakukan penerimaan laporan polisi dan pemeriksaan terhadap korban dan melakukan visum. Kondisi dari kedua korban, couple ini, pasangan laki-laki dan perempuan, saat ini sudah menjalani aktivitas seperti biasa, namun dapat dilihat secara kasat mata terdapat luka kekerasan demikian. Oke, berdasarkan keterangan dari korban, untuk motor tersebut itu apakah dipinjamkan atau sebelumnya mereka ini sebenarnya saling kenal? Jadi
pemilik kendaraan bermotor ini menyewakan kendaraan bermotor tidak kenal sebelumnya. Sehingga biasanya di Bali ini para pengusaha rental motor itu menyewakan secara online. Sehingga ketika muncul komunikasi di dalam medianya, media sosialnya atau iklan yang ditaruh di dalam dalam jaringan internet, baru mereka ketemu dan kemudian melakukan sewa menyewa kendaraan. Baik, berdasarkan keterangan dari korban sendiri, bagaimana ciri-ciri pelaku, Pak? Sampai saat ini kita mengidentifikasi ada beberapa lokasi yang sempat korban dibawa oleh para pelaku, di mana dari bahasa selama dalam perjalanan itu, dalam bahasanya adalah menggunakan bahasa asing dan memiliki badan yang tidak seperti warga kita, memiliki badan yang lebih tinggi daripada umumnya kita orang Indonesia, tapi mereka memiliki badan yang tinggi, besar badan dan warna kulit putih, demikian. Oke, baik. Lalu bagaimana upaya polisi untuk mencari keberadaan dari pelaku karena dikhawatirkan pelaku bisa kabur keluar kota ataupun juga luar pulau, Pak? Betul, dari kejadian tersebut, begitu kami menerima laporan dan memang secara media sosial juga sudah viral, kami di backup oleh Direktorat Reserse Umum Polda Bali bersama-sama melakukan pengejaran. Kemudian perbatasan-perbatasan seperti penyeberangan laut, Bakauni, penyeberangan laut Padangbai dan penyeberangan laut Gilimanuk, kita sudah koordinasikan untuk mengantisipasi penyeberangan warga negara asing dan penyeberangan lewat bandara atau pesawat. Oke. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan para tetangga villa yang ada di lokasi restoran untuk mengidentifikasi melalui CCTV. Baik. Jadi kami berusaha mengenali kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Selain itu juga kami mengedepankan kegiatan-kegiatan patroli untuk mencari atau mengidentifikasi kendaraan yang digunakan di jalan. Pak Leo, jika nanti kelima pelaku ini berhasil ditangkap, apa saja pasal yang akan dijatuhkan? Karena sebelumnya ada laporan pencurian, lalu juga ada pengeroyokan, dan berapa ancaman hukuman penjaranya? Baik, untuk laporan sendiri dalam konstruksi laporan yang kita sudah terima adalah pasal 170 KUHP, di mana pasal 170 KUHP pengeroyokan yang mengakibatkan luka, pelaku dapat diancam dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Dedi atas informasinya. Semoga kelima pelaku ini bisa segera ditangkap agar kasus pengeroyokan ini bisa selesai. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang. Pemirsa, usai jeda berikut kita memiliki informasi dari puluhan penumpang domestik tujuan Bandara Samratulangi Manado positif COVID-19. Tetaplah di iNews Siang.